Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqana wa najjayna minal asqami wal ilal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hadana wa akhrajana minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fid dini bil anfusi wal amwal. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Qawaidul I'lal karangan Syekh Munzir Nazir. Beliau ulama Nusantara Sekaran Kertosono. Alhamdulillah kita sudah di kaidah ke-15. Ini cuma berapa lembar doang, kaidah ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Inna isma maf'ulin, sesungguhnya isim maf'ul. Idza kana min mu'talil ain, bila ada ianya isim maf'ul dari fi'il mu'tal ain. Wajibah hadfu wawil maf'uli minhu, nisya wajiblah oleh membuang waw maf'ul darinya. Indah Sibawahi, menurut Sibawahi. Jadi isim maf'ul bila dia berada dari fi'il mu'tal'innya baik huruf ilatnya waw atau ya, wajib membuang waw dari maf'ulnya. Nah, bukan waw in fi'ilnya yang dibuang, tapi yang dibuang waw maf'ul, waw isim maf'ul. Contoh, nahu masunun, masirun. Asluhuma, asal keduanya itu maswun dan masyur. Jadi maswun karena memang isim maf'ul yang sulasi wadannya maf'ulun. Maswunun asalnya. Ini langsung karena menurut Sibawahi in fi'ilnya langsung dibuang. Bukan in fi'il, wawnya langsung dibuang. Waw maf'ulnya. Jadi maswun. Kemudian pakai kaidah pertama. Waw berharokat, huruf sahih sebelumnya sukun, maka harokatnya dipindah jadi masunun. Masunun. Begitu juga masyurun, langsung wawnya dibuang karena mu'tal'in, jadi masyur. Kemudian ia berharakat, sebelumnya huruf sahih sukun, dipindah harakatnya, jadi maswirun. Maswirun susah mengucapkannya karena ya munasabatnya kasrah. Akhirnya ya, dhammahnya dirubah menjadi kasrah, jadi masyir. Begitu. Kemudian kaidah ke-16. 16 al-qaidatu sadisata asyarata. Apabila idza kana fa'u ifta'ala, apabila adalah fa ifta'ala itu sad. Audat, auta Allah. Kulibat ta'uhu dibalik akan tanya menjadi ta. Bila adalah fa dari ifta'ala. Maksudnya fi'il 3 huruf. Fa-nya huruf sad, kemudian dia dibawa di atas wazan ifta'ala atau dad atau ta atau Allah, dibalikkan akan ta-nya menjadi ta. Ta ifta'alanya dibalik jadi ta. Kenapa? Li ta'assurin nutuqi, karena susahnya mengucapkan sesudah ini huruf. Sesudah sad, dad, ta, da, kita mengucapkan ta yang 2 titik rada susah, makanya dirubah. Kenapa ta-nya dirubah menjadi ta? Wa inna ma tuqlabut ta'u bit ta. Hanya saja dirubah akan ta menjadi ta likurbiha, karena dekatnya ta daripada ta makhrajan nisbah tempat keluar huruf. Nah, contoh misalkan istalaha, idtaraba, ittarada, iddahara, asluha. Bermula asal semuanya itu istalaha. Jadi asalnya solaha berarti. Asalnya solaha. Kemudian dibawa di atas wadan ifta'ala. Jadi istalaha. Kemudian ta ini dirubah jadi ta. Ya. Jadilah istalaha. Kemudian yang kedua ittaraba. Asalnya doroba. Doroba memukul. Ittaraba bergoncang. Nah, karena di atas wadan ifta'ala, fa fi'ilnya dad, sebagaimana ketentuan di atas dad, fa fi'ilnya dad. Nah, jadi ta-nya dirubah menjadi ta, jadi ittaraba. Yang ketiga ittarada. Ittarada. Jadi ta-nya dirubah jadi ta, ketentuannya tadi kan. Dirubah jadi ta. Kemudian ketemu 2 ta.
huruf sama. Nah, maka diidghamkan jadilah ittarada. Kemudian yang ketiga asalnya dhahara jadi ittahara. Kemudian ta-nya dirubah jadi ta. Mestinya itta. Karena Allah sama ta dekat-dekat, huruf sejenis. Makanya ta dirubah lagi menjadi dha, kemudian diidghamkan jadi iddhahara. Karena ada kaidah sebelumnya kalau dalam satu kalimat ada huruf yang sejenis diidghamkan, atau huruf yang berdekatan juga bisa dirubah dulu, disamakan dulu kemudian diidghamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini benar-benar harus kita hafal kaidah ini, kalau enggak bingung kita mencari asal satu kalimat. Cuma kalau kita ngaji tafsir biasanya ada penjelasan, di hasyiahnya dijelaskan ini asalnya begini. Nah, ini kayak di tafsir kemarin. Kemudian kaidah ke-17. Iza kana fa'u ifta'ala. Apabila adalah fa ifta'ala itu dal. Fi'il 3 huruf asalnya fa-nya dal. Dibawa di atas wazan ifta'ala. Bila adalah fa ifta'ala itu dal atau zal atau zai, kulibat ta'uha, niscaya dirubah akan ta-nya menjadi dal. Li'usrin nutuqi bit ta. Karena susah mengucapkan dengan ta sesudah ini huruf. Wa innama sama alasannya, wa innama tuqlabut ta, hanya saja dibalikkan akan ta menjadi dal liqurbiha karena dekatnya dal dari ta makhrajan nisbah makhraj huruf. Contoh iddara'a izzakara izdajara, asluha bermula asalnya itu idtara'a, asalnya idtara'a, artinya dara'a membela, dara'a menolak, dara'a. Karena dia atas wazan ifta'ala, fa-nya dal, ini dal id fa-nya dal. Kemudian ta-nya dirubah menjadi dal, ketemu dua dal diidghamkan jadi iddara'a. Yang ketiga idtakara. Yang kedua. Jadi fa fi'ilnya zal, ta-nya dirubah menjadi dal. Jadi iddakara. Kemudian karena dal dan zal berdekatan, dirubah lagi dalnya jadi zal, kemudian diidghamkan jadi idzakara. Kemudian idztajara sama. Wadzan ifta'ala, fa fi'ilnya zai. Ta-nya dirubah jadi dal. Idztajara. Kemudian dal dan zal berdekatan mutakariben dirubah lagi. Enggak dirubah lagi di sini. Jadi idztajara langsung. Zal dal. Ini ahli qiraah baru paham mana-mana huruf yang sejenis yang makhrajnya dekat-dekat. Yang penting berarti ifta'ala bila fa-nya dal, huruf zal, huruf zai. Yang pertama ta-nya dibalik menjadi dal. Ya udah, ta-nya dibalik menjadi dal. Kalau hurufnya berdekatan sama nanti dibalik lagi. Kayak izzakara ini. Kemudian kaidah ke-18. Idza kana fa'u ifta'ala. Apabila adalah fa ifta'ala itu waw, atau ya, atau sa. 3 huruf. Fa dari ifta'ala, waw, ya, atau sa. Kulibat. Ini bisa dibalikkan akan fa-nya menjadi ta. Kalau tadi ta yang dirubah, sekarang fa-nya. Bila adalah fa-nya ifta'ala itu waw atau ya atau sa, niscaya dibalik akan fa-nya ifta'ala menjadi ta. Alasannya li'usrin nutqi, karena susah mengucapkan dengan huruf lain. Huruf lembut, huruf milad lah. Huruf lembut yang sakin. Karena waw dan ya kalau sukun disebut huruf lain. Bila adalah fa ifta'ala itu waw, ya dan sa, dibalik akan fa-nya menjadi ta. Karena sukar mengucapkan dengan huruf len yang sukun, dengan huruf len yang sukun. 5 bainahuma, karena ma yang ada ya antara keduanya
keduanya fa dan waw nanti. Keduanya waw, ya, sa. Karena sukar mengucapkan dengan huruf len yang sukun, lima bainahuma min muqarabatil makhraj. Karena ma yang ada antara keduanya. Keduanya nanti fa fi'il yaitu berupa waw, ya dan sa dengan ta-nya ifta'ala. Itu keduanya. Karena muqarabatil makhraj, dekatnya tempat keluar huruf, wa munafatatil wasf, dan karena saling menafikan sifat. Kenapa? Lianna harfal len majhurah. Karena huruf len itu sifatnya majhur, jihar, besar. Untuk mengucapkannya butuh kepada suara gede. Au, au. Sementara ta mahmusah. Ta bermula ta itu sifatnya mahmusah. Dia halus, kecil. Ta, dikit doang. Jadi dalam istilah tajwid, huruf dibagi dua, ada huruf majhurah, ada huruf mahmusah. Huruf mahmusah semuanya kalau nggak salah ada 6 apa 7. Selainnya nanti huruf majhurah semuanya. Jadi salah satu huruf mahmusah yaitu ta. Contohnya ittasola. Ittasara, issagara. Asluha bermula asalnya itu iutasola. Iutasola jadi ifta'ala, fa fi'ilnya waw. Nah, jadi wawnya yang dirubah menjadi ta. Ketemu dua ta kemudian diidghamkan jadi ittasola. Karena madinya wasola. Kemudian itasara. Asalnya yasara. Jadi ini wadan ifta'ala, fa-nya ya dirubah menjadi ta, jadi ittasara. Kemudian istaghara. Wadan ifta'ala juga, fa fi'ilnya sa. Nah, fa fi'ilnya sa. Mestinya di sini kalau sesuai aturan sa-nya dirubah jadi ta. Jadi ittaghara, tapi di sini beliau menulis istaghara. Mestinya ittaghara. Di sini baru boleh dua. Nah, wa in kana sa'an, jika ada ayatnya fa fi'il itu huruf sa, bolehlah oleh membalik ta ifta'ala menjadi sa juga. Nah, jadi di istaghara ini boleh dua. Mestinya di sini dicontoh ini harus ittaghara dulu. Ittaghara dulu karena aturan di atas bila fa-nya sa, maka sa dirubah menjadi ta. Nah, jadi ittaghara. Cuma beliau menjelaskan bila adalah ianya fa ifta'ala itu sa. Fa ifta'ala huruf sa. Boleh membalikkan ta ifta'ala menjadi sa. Boleh dua di sini. Jadi boleh ta yang dibalik menjadi sa, boleh huruf sa yang dibalik menjadi ta. Littihadihima karena bersatu keduanya fil mahmusah dalam halus. Karena sa dan ta sama-sama huruf mahmusah. Contohnya jadi istaghara. Ini baru istaghara. Asluhu bermula asalnya istaghara itu istaghara. Jadi fa ifta'ala sa, boleh sa dirubah menjadi ta, boleh ta dirubah menjadi sa. Nah, kemudian diidghamkan jadi istaghara. Kemudian 19, kaidah ke-19. Idza kana fa'u tafa'ala. Apabila adalah fa tafa'ala dan tafa'ala itu ta atau sa atau dal atau zal atau zai atau sin atau shin atau sad atau dad atau ta atau dha, ini banyak banget. Ini kayak di tafsir kemarin, tafsir Jalalain. Bila adalah fa-nya tafa'ala atau fa-nya tafa'ala, huruf ta, huruf sa, huruf dal, huruf zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Yajuzu qalbu ta'ihima, bolehlah oleh merubah ta keduanya dengan ma yang mendekati ia akannya ma fil makhraj, dalam makhraj. Jadi ta-nya dirubah ke huruf yang mendekati dalam makhraj. Sesudah ba'da ja'li awwalil mutakarribaini, sesudah menjadikan yang pertama dari dua huruf yang berdekatan akan mislasani, akan seperti yang kedua. Lil mujanasah, karena sejenis, ma'ajtila bihamdatil wasli, bersama mendatangkan hamzah wasal.
liyumkinal ibtida, supaya mungkinlah oleh memulai dengan yang sukun. Kita lihat contoh dulu. Agak rumit ilal. Ittarasa, issaqala, iddasara, idzakara, izzajara, issamma'a, isyaqqaqa. Kemarin ya syaqqaku, isyaqqaqa, isaddaqa, iddarra'a, iddahhara, ittahara. Asluha, bermula asalnya semua itu tatarrasa. Ini tatarrasa. Pertama tatarrasa yaitu tafa'ala. Bila fa tafa'ala huruf ta satu-satu, tatarrasa. Bolehlah merubah ta keduanya dengan huruf yang mendekatinya. Jadi kalau di sini karena sama ta nggak usah dirubah lagi. Di sini kata beliau bolehlah merubah ta keduanya dengan huruf yang mendekati keduanya. Sesudah merubah yang pertama menjadi yang kedua karena sejenis. Nah, di sini karena hurufnya sama ta langsung. Ini tatarrasa langsung ta pertama dimasukkan ke dalam ta kedua. Artinya aturan idgham yaitu huruf ta-nya disukunkan dulu, kemudian dimasukkan ta ke dalam ta. Jadi udah bertasydid ini ta kedua, nggak bisa diucapkan. Kemudian didatangkan hamzah wasal. Nah ini ma'ajtilabi bersama mendatangkan hamzah wasal supaya mungkin memulai dengan sukun. Jadilah ittarrasa. Tasydidnya jadi dua. Ittarrasa. Begitu. Kemudian yang kedua tasaqala. Tasaqala. Jadi apabila adalah fa ifta'ala itu sa. Nah ini sa yang kedua. Jadi saqala asalnya kan? Saqala. Kemudian di bawah di atas wazan tafa'ala, tasaqala. Jadi ta dan sa ini mendekati. Kata beliau boleh merubah ta-nya kepada huruf yang mendekati, yaitu ta di sini dirubah menjadi sa. Ketemu dua sa diidghamkan. Saqala. Nggak bisa diucapkan. Sa tasydid di awal kan nggak bisa diucapkan, makanya didatangkan hamzah wasal. Jadilah issaqala. Nah, issaqala berarti asalnya tasaqala, jadi issaqala. Kemudian tadassara. Tadassara asalnya dasara, dassara, tadassara. Jadi ba tafa'ala yaitu dal. Ya, ta-nya dirubah menjadi dal, kemudian diidghamkan dalam dal, nggak bisa diucapkan, didatangkan hamzah wasal. Jadi iddasara, muddatsir, berselimut. Jadi asalnya berarti dassara, dassir, tadassar, muddatsir, makanya tasydid dalnya, muddatsir, iddasara. Kemudian tazakkara. Tazakkara atas wazan tafa'ala. Fa fi'ilnya zal, ta dirubah menjadi zal. Diidghamkan nggak bisa diucap, didatangkan hamzah wasal jadi idzakara. Jadilah idzakara. Kemudian tazajjara sama. Tazajjara ta dirubah menjadi zal, diidghamkan nggak bisa diucapkan, didatangkan hamzah wasal jadi idzajara. Kemudian tasamma'a. Tasamma'a. Nah, jadi ta dirubah jadi sin, diidghamkan, didatangkan hamzah wasal jadi issamma'a. Tasyaqqaqa. Ta dirubah dari sin, diidghamkan, didatangkan hamzah wasal jadi isyaqqaqa. Isyaqqaqa. Kemudian saddaqa. Asalnya tasaddaqa. Ta dirubah jadi sad, didatangkan hamzah wasal isaddaqa yasaddaku. Tadarra'a jadi iddarra'a. Tadahhara jadi iddahara. Tatahara jadi ittahara. Ittahara. Begitu aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, sudah terakhir ini. Tambihun lil kaidatil ula, ini pemberitahuan untuk kaidah pertama. Idza taharakatil wawu, apabila berharakatlah oleh waw dan ya. Dan adalah ma sebelum keduanya itu fathah, digantikan keduanya menjadi alif. Seumpama shona. Ini shona
ba'a, qala juga. Bila berharokat waw dan ya. Waw dan ya berharokat dalam satu kalimat. Waw berharokat. Kemudian sebelumnya bari fathah. Waw harus dirubah menjadi alif. Nah, ini kaidah pertama dulu. Jadi sona asalnya sawana. Waw berharokat sebelumnya fathah dirubah menjadi alif jadi sona. Begitu juga ba'a asalnya baya'a, tapi ada ketentuannya. Nah, ada ketentuannya. Hadza in kanat harakatuhuma asliyah. Bermula ini dirubah waw dan ya tadi menjadi alif bila adalah harokat keduanya waw dan ya itu asliyah. Harus harokatnya harokat asli. Seperti ba'a tadi asalnya baya'a asli. Sawana, sawana asli wawnya. Harokatnya asli baru dirubah menjadi alif. Bila harokatnya bukan asli beda lagi. Ya. Fa in kana aridatan. Maka jika ada ianya harakat waw dan ya itu aridah, harakat yang datang belakangan. Lam yu'tadda biha, niscaya tidak dihitungkan. Nah, dengannya harakat. Atau tidak dihitungkan berarti tidak dirubah. Contohnya da'awul qauma. Jadi da'au itu waw ini bukan harakat asli. Karena ini harakat, ini tasrif ketiga, waw jamak. Da'awa, da'au. Jadi harakat dhammahnya ini harakat karena memang lam fi'il madhi tasrif ketiga dibina di atas dhammah karena bersambung dengan waw jamak. Jadi harakat dhammah di sini bukan harakat asli. Ya, harakat bina jadi da'au. Cuma waw di sini dibuang. Karena dhammah menunjukkan kepada waw. Jadi di sini kan waw berharokat. Sebelumnya huruf sahih fathah, mestinya wawnya dirubah menjadi alif da'a. Tapi di sini enggak dirubah, kenapa? Karena harakatnya waw di sini bukan harakat asli. Ya, tapi harakat datang belakangan yaitu harakat bina. Karena fi'il madhi memang dibina di atas dhammah bila bertemu dengan waw jamak, bila bertemu dengan ta dhamir barid dibina di atas sukun. Nah. Gitu. Jadi kaidah pertama, bila waw dan ya berharokat, sebelumnya baris fathah, waw dirubah menjadi alif. Syaratnya bila harokat waw dan ya-nya asli. Bila enggak asli enggak. Kemudian tambah syarat lagi. Dan jika ada ianya harokat dan jika ada ianya apa? Apabila berharakatlah waw dan ya. Nah, apabila ada ianya waw atau ya itu bukan lam fi'il. Nah. Apabila ada ianya waw atau ya tadi bukan lam fi'il. Disyaratkan bahwa adalah ma sebelum sesudah keduanya waw dan ya itu bukan sukun. Nah, ini agak rumit ya. Dan jika ada ianya waw dan ya itu bukan lam fi'il. Tadi di atas berarti waw berharokat patah. Waw berharokat, terserah harakatnya apa. Waw berharokat, ya berharokat, sebelumnya hurufnya berharokat patah. Jadi waw dan ya dirubah menjadi alif. Ketentuannya bila harokat waw dan ya itu harokat asli, dirubah menjadi alif kayak ba'a. Kemudian di atas berarti waw dan ya itu berada pada posisi in. Sekarang jika ada ianya waw dan ya itu bukan lam fi'il. Bukan lam fi'il, berarti dia pada posisi in juga. Disyaratkan bahwa adalah ma sesudah keduanya, sesudah waw dan ya itu bukan sukun. Nah, makanya di ba'a tadi kenapa dirubah ya-nya menjadi alif? Begitu juga sona dan qala dirubah menjadi alif karena dia berharakat sebelumnya bari fathah dan huruf sesudahnya berharakat juga. Nah, disyaratkan bahwa adalah ma sesudahnya bukan sukun. Jadi huruf sesudah waw ya itu bukan sukun. Berarti kalau bukan sukun berharakat. Cocok seperti sona karena na-nya berharakat. Wa illa
Wa illa jika tidak. Tadi disyaratkan bahwa adalah ma sesudah keduanya bukan sukun. Jika tidak, artinya jika sukun. Sesudah waw dan ya sukun, suhihata. Tetap disahihkan akan keduanya. Maksud disahihkan keduanya, ketika itu waw dan ya dibiarkan, enggak dirubah. Contoh misalkan bayanin. Bayanin. Ini bayanin ya berharokat. Ya berharokat. Sebelum ya berbaris fathah. Mestinya ya dirubah menjadi alif seperti ba'a, asalnya baya'a. Ba'a. Tapi di sini ya kenapa enggak dirubah menjadi alif? Ya, karena syaratnya tadi huruf sesudahnya harus bukan sukun. Baru ya dirubah menjadi alif atau dirubah menjadi alif. Kalau sesudahnya sukun berarti dibiarkan. Makanya ini sesudah ya alif, alif kan sukun. Nah, jadi bayanin tetap. Kalau ya nanti dirubah menjadi alif, ketemu dua sukun harus dibuang lagi, banen, hilang. Dan tawilin ini. Tawil. Waw berharokat, sebelumnya berbaris fathah. Kenapa waw di sini enggak dirubah menjadi alif? Karena huruf sesudahnya sukun. Karena syaratnya huruf sesudahnya harus berharokat. Ini sukun, tawil. Begitu juga khawar, khawarnak. Khawarnak. Jadi waw di sini tidak dirubah menjadi alif karena hurufnya sesudahnya sukun. Nah, itu bila waw dan ya berada di NPA. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulan, bila waw dan ya berharokat, sebelumnya baris fathah, waw dirubah menjadi alif dan ya. Ketentuannya bila harakat wawnya asli. Adapun harakatnya harakat yang datang belakangan enggak seperti da'awaw. Kemudian syaratnya huruf sesudahnya harus huruf yang berharokat, bukan huruf sukun. Kalau sesudahnya huruf sukun, waw dan ya ketika itu yang berada di in dibiarkan. Ya, fa in kanata, maka jika ada keduanya waw dan ya itu di posisi lam. Bukan posisi in. Wajibal i'lal, wajiblah oleh i'lal. Artinya wajib dirubah menjadi alif selama tidak adalah yang sukun sesudah keduanya itu alif dan ya yang bertasydid. Tambah syarat lagi. Bila waw dan ya berada di posisi lam, wajib di'ilal. Wajib i'lal selama huruf yang sukun sesudahnya bukan huruf alif dan ya. Kalau huruf yang sukun sesudahnya huruf alif seperti bayan, nggak bisa contohnya bayan karena ini posisi in bukanlah. Ya, selama tidak adalah huruf yang sukun sesudah keduanya alif dan ya yang bertasydid. Bila adalah keduanya waw dan ya itu pada posisi lam. Di posisi huruf ketiga wajib di'ilal. Arti di'ilal wajib dirubah waw ya menjadi alif. Syarat selama bukanlah yang sukun sesudah keduanya alif dan ya. Kalau yang sukun alif dan ya yang bertasydid dibiarkan juga. Contoh karamaya. Ramaya di sini ya pada posisi ketiga. Posisi ketiga adalah keduanya waw dan ya itu lam, berarti ya di sini lam ramaya. Wajib ilal, mestinya wajib ilal, wajib ya-nya dirubah menjadi alif selama tidak ada yang sukun sesudah keduanya alif atau ya bertasydid. Bila yang sukun sesudahnya alif berarti dibiarkan kayak ramaya. Ini huruf sesudah ya-nya alif, jadi ramaya biasa. Ramaya. Begitu juga alawiyun. Ya, waw di sini enggak dirubah menjadi alif. Kenapa? Walaupun dia berada di posisi lam, karena huruf sesudahnya ya bertasydid, alawi. Wazalika, nah demikian itu seumpama. Ini contoh waw dan ya lam pada posisi lam wajib di'ilal selama huruf sesudahnya bukan alif bukan ya. Mana yang huruf sesudahnya bukan alif bukan ya yang bertasydid? Seperti yakhshawna. Asalnya yakhshayun. Nah, yakhshayun. Yakhshayun. Jadi ya di sini pada posisi lam. Posisi lam fi'il kan? Khasya, yakhsha, yakhshayu. Jadi yakhshayun. Shin di sini berharokat, ya berharakat dhammah. Huruf sebelumnya huruf sahih berbaris fathah. Kemudian ya-nya dirubah jadi alif. Jadi yakhshaw. Kemudian bertemu dua sukun, alifnya dibuang jadi yakhshawna.
jadilah yahsyawna. Waduh, berat ini kaidah. Ya begitulah lebih kurang, mungkin perlu kita lihat-lihat lagi, perlu kita bayangkan, perlu ada papan tulis. Ya. Tamat kitabatu hadhil qawaid, sempurnalah oleh menulis ini kaidah bi'aunillah dengan bantuan Allah Ta'ala di Shibu fil yaumil isnaini pada hari Senin tanggal 1 September 2014. Farid Zain Afandi yang menulisnya, Khadimul Ilmi bil Ma'hadis Salamil Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.